Selamat malam teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Malam ini seperti biasa, saya juga punya narasumber yang sudah ready banget untuk berbagi nih di malam ini. Tentunya berbagi tentang apa, sharing tentang apa, tentunya mengenai bisnisnya ya. Nah, teman-teman boleh silaturahmi dulu kali ya. Sebutkan ada di mana aja, ada di kota mana aja, di negara mana aja, bergabung dari mana. Boleh disebutin juga bisnis kulinernya apa agar bisa sekalian eksis. Sementara itu saya coba panggil narasumber kita malam ini ya. Semoga mudah ini, gampang terhubungnya. Kita tunggu ya. Sebentar. Oke, masih belum ada. Sebentar ya. Kayaknya belum masuk. Kita tunggu sebentar ya. Oke, belum. Kita tunggu ya sebentar. Oke. Halo kakak, halo juga. Belum muncul. Kita tunggu ya, kayaknya belum bergabung. Masih belum muncul. Wah, ini kayaknya yang lagi ada di lokasi cukup banyak nih. Oke, kalau gitu teman-teman masih menunggu narasumbernya terhubung. Kita masih tunggu ya, nggak apa-apa. Worth to wait karena kita masih tunggu ya. Nah, buat teman-teman, ini aku mau infoin juga bahwa jangan lupa ya teman-teman yang belum tergabung di Telegram channelnya Foodies itu bisa langsung klik aja t.me/foodies_id karena di sana banyak banget, tiap hari kita akan ada update-update terkini mengenai seputar dunia bisnis kuliner. Jadi jangan lupa bisa, bukan subscribe ya, apa namanya ya? Bisa klik t.me/foodies_id, itu harus install di Telegram ya teman-teman ya. Aku coba tanya dulu ya. Dari teman-teman boleh loh disebutin bisnisnya apa biar sekalian eksis di timeline ya. Oke. Kita masih tunggu ya. Semoga, coba saya cek lagi. Belum muncul juga. Kakak, cara jadi sukses berbisnis bagaimana? Ini harus banyak ikut di channel Telegramnya Foodies dan harus sering-sering nonton. Nah, ini dia. Oke. Kita tunggu ya. Oke.
Oke, saya sedang, ya kita masih tunggu ya. Halo, Halo, selamat malam. malam Bu Sarita. Halo, oh jangan ibu dong. Kok Oh, jadi tua banget Bu gue? Sarita. Panggil Sarita aja. Oke, oke. Iya, iya, iya. Gimana kabarnya? Oke. Pandemik? Alhamdulillah, ya begitulah. Iya. Of course, pasti teman-teman semua juga pasti terdampak ya. Foodies juga sebenarnya terdampak sih, tapi intinya gini lah, kita sebagai pebisnis kuliner, orang yang dikaruniai apa ya namanya ya, dikaruniai akal sehat. Nah, itu harus mulai mikir, harus putar otak gimana caranya kita bisa bertahan di pandemi ini. Betul, Pastinya Posarang juga gitu kan ya? betul, betul sekali. Betul sekali. Apalagi posisi di tengah pandemik juga. Iya. Oh iya, kita Mm-mm. kenalan dulu kali ya. Iya, Ini udah main halo-halo saja. Halo. Nah, gini, sorry, ini dipanggilnya apa sih? Niko ya? Niko itu ya, aja. benar ya? Mm. Nah, Niko ini di mana sih? Jakarta, Surabaya, Di Jak- Jogja? di Jakarta Utara, Oh, Jakarta. Cuman saya emang orang Jakarta. Semarang, jadi bahasanya emang begitu. Oh, pantesan tadi bingung ini kok logatnya nggak Betawi ya. Oke, kita kenalan Mm. dulu kali ya. Maksudnya Oke, narasumber kita malam ini namanya Niko. Lengkapnya siapa? Nanti tolong diintroduce langsung. oke. Niko Thank you. ini latar belakangnya apa? Bisnisnya apa? Silakan. Ya, oke. Halo, selamat malam teman-teman foodies nih ya di sini ya. Kenalin saya Niko ya. Nama lengkap saya Nicholas Pulung. Sebenarnya panjang lagi, cuman biasanya orang panggil Nicholas Pulung aja. Nah, kalau untuk latar belakang sebetulnya karena sekarang ini di kuliner ya sebenarnya bukan latar belakang saya kuliner ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya orang kimia. Bola. Gitu. Orang kimia, sekolahnya kimia dulu. Tapi bisnis pertama saya adalah otomotif sebetulnya. Hmm. Ya, lalu dari kimia ke otomotif terus ke kuliner. Memang nggak nyambung sih sebetulnya. Gitu. Nah, ya gitu aja sih kalau singkatnya ya. Saya seorang orang Semarang juga. Jadi di Jakarta perantau lah ya istilahnya. Hmm. Merantau Mm-mm. tapi bisa merajai ya. Cia. Iya. Merajai. Iya. Oke, nah tadi nama usahanya belum disebutin loh. Nama bisnisnya apa tadi? Kalau yang otomotif kebetulan udah saya lepas sekitar setahun yang lalu. Itu namanya G-Shock Indonesia, itu untuk aksesoris mobil ya. Nah, terus kalau yang sekarang ini kita diriin ya saya sama partner saya itu namanya Batik Group ya. Untuk sekarang itu kita udah punya dua merek, satunya Boba Time, yang satu lagi adalah Posarang ini. Oh, Bati Group. Tadi apa? Boba Time. Oh, Boba Time yang terkenal itu ya. Iya. Yang terkenal itu. Ya, ya, ya. Sering dengar soalnya Boba Time. Bati Group ya. Boba Time Ya. sama Posarang. Nah, itu mulai Mm-mm. bisnis kulinernya dari kapan ya? Waduh, sebetulnya kita tuh masih belum begitu pengalaman lah ya. Soalnya kita juga apa namanya kalau dibandingin sama yang lain-lain mungkin kita masih muda ya. Jadi kita itu mulai sekitar tahun lalu ya, tahun lalu sebelum pandemik persis ya itu kita diriin Boba Time. Ya, bulan Desember 2019 itu kita diriin Boba Time. Setelah itu Ya. pandemik, ya setelah itu pandemik, nah barulah malah lahir Posarang itu. Gitu. Jadi Posarang itu lahir malah di tengah-tengah pandemik gitu. 2020 ya berarti ya? Kalau Posarang sebenarnya Oh enggak. secara ini ya efektifnya Januari 2021 sih sebenarnya. Oh, maksudnya gimana tuh efektif? Efektif mulai jalan, mulai jalan. Jadi Oh, kalau oke. akhir-akhir 2020 itu lebih banyak coba-coba dulu. Riset produk Gitu. mungkin ya? Sama riset Iya, pasar. betul. Ya, ya, ya. Nah, tapi tadi kan disebutin tuh ya, latar belakangnya kan kimia ya, nggak ada hubungannya sama bisnis kuliner nih. Tapi dapat inspirasinya awalnya dari mana sih? Kan apa? Kan agak jauh ya, kenapa jadinya bisnis kuliner dan kenapa Posarang? Nah, jadi sebetulnya gini sih. Awalnya tuh tahun lalu itu kan pandemik sekitar bulan Oktober, September, Oktober itu kan parah ya. Dalam arti parah adalah dampak ke masyarakatnya.
Jadi mulai banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau mungkin berkurang pendapatannya gitu kan. Nah, jadi kita tuh sebenarnya saya dengan partner saya tuh pengen bantu orang awalnya, sebenarnya tuh pengen bantu orang. Tapi kan kalau kita tuh bantunya adalah ngasih uang itu kan ya uangnya siapa ya kan yang dibagi-bagi. Nah, makanya karena kita geraknya itu di bidang kuliner ya kan, kita itu tuh pengen ya udahlah kita coba nyiptain makanan yang kira-kira itu sampai ke customer itu murah ya kan, karena orang itu sedang berhemat ya kan, jadi pengennya tuh murah ya kan, enak dan sekaligus juga banyak kita pengennya gitu loh. Nah, waktu itu kita kepikiran adalah makanan-makanan yang fast food ya. Nah, tetapi kita ngelihat kan juga di masa pandemi ini orang itu butuh makanan yang sehat, istilahnya kan gitu. Nah, kita mencoba memasukkan beberapa bahan-bahan yang memang istilahnya kalau orang tuh nambah imun lah istilahnya. Makanya kalau di Posarang kan dia ada sayur bayamnya lah ya kan. Nah, seperti itu tuh kan istilahnya untuk kesehatan lebih baik gitu loh. Nah, jadi waktu itu akhirnya kita punya sahabat kebetulan orang Korea juga ya. Dia juga hidupnya di Jerman. Nah, kita tanya, kira-kira makanan apa ya yang bisa dijual di pinggir jalan, tapi itu makanan yang berat, gitu loh. Nah, kenapa kita milih Korea? Karena kan mungkin Sarita ngerti sendiri lah ya, sekarang Korea itu baru booming ya, mulai dari K-pop-nya, K-drama, ya kan, drakor, sampai makanannya tuh baru banyak lah orang lirik ke sana lah, ya kan. Nah, cuman kalau kita ngelihat makanan Korea itu kan seringnya sekarang kalau di pinggiran ya, itu lebih banyak ke arah snack, bukan ke makanan berat. Ya kan, kayak misalnya topoki, ya kan, terus ayam pop dan lain-lain itu kan masih arahnya ke snack, bukan ke makanan berat. Sedangkan masyarakat ini kan sekarang pengennya berhemat. Dalam arti berhemat kalau di bidang F&B itu sekali keluar uang kalau bisa kenyang, kan gitu. Ya kan? Nah, makanya kita keluarkan makanan berat itu adalah Posarang ini. Gitu. Jadi Posarang itu perpaduan antara nasi ya, nasi yang diberi daging grill barbecue ya, lalu ada bayam yang khas Koreanya, bayam Korea itu, lalu ada sambal khas Posarang juga, dan kita tambahkan kerupuk udang. Makanya kita kasih judul itu masakan Korea dengan cinta rasa Indonesia, karena benar-benar udah masuk ke lidah orang Indonesia, rata-rata udah masuk semua gitu, rata-rata disesuaikan suka. Nah, iya, jadi gimana? Itu akhirnya bulan September itu kita temukan satu resep ya, resep itu akhirnya kita coba ke beberapa orang kenalan kita, banyak sih, sehari bisa 4-5 orang itu kita cobain ke mereka. Waktu itu belum ada nama Posarang ya waktu itu, ya kan. Nah, akhirnya kita udah coba, nggak ada satupun orang yang memberi nilai di bawah 8 lah intinya. Saya pokoknya sekali ada orang tanya, saya tanyain dari 1 sampai 10 berapa nilainya, nggak ada yang di bawah 8. Dari sana saya pede, ya kan. Akhirnya saya buat sebuah konsep di sana, ya kan. Dan konsep itu kita juga pengen bukan hanya menolong orang dari sisi bisa makan enak murah banyak, tapi kita juga pengen tuh bangun UMKM Indonesia biar lebih cepat pulih saat pandemi seperti ini. Makanya kita punya konsep tuh pakainya gerobak. Jadi benar-benar street food pakai gerobak, makanan berat. Ya kan? Nah, makanan berat. Jadi kita pakai gerobak dan tenda waktu itu. Nah, masalah ngomong-ngomong tentang namanya, kenapa Posarang? Jadi sebetulnya Po itu sebetulnya dari kata poca. Itu tuh tenda. Ya, dari kata poca itu tenda. Ya kan? Nah, kita ambil po-nya, ya kan? Lalu sarang tuh ya, sarangi, ya kan, cinta. Ya, itu tenda cinta lah intinya. Jadi kenapa kita bilang tenda cinta ya, karena kita bermula bisnis ini itu pengen membagikan banyak pengalaman masyarakat Indonesia untuk makan makanan Korea yang enak tapi murah. Karena rata-rata makanan Korea itu biasanya mahal, yang makanan berat ya, sorry. Kayak gitu, biasanya mahal. Makanya kita benar-benar bawakan ini tuh ke pinggir jalan ya kan, kita bilang ada street food dengan rasa yang benar-benar enak tapi murah. Gitu Sarita. Ceritanya. Tapi kalau produknya sendiri sebenarnya nasi, kalau nggak salah ada nasinya ya, atau gimana sih? Nasi ada nasinya. Gimana sih? Kita ada pilihan, ada dagingnya. Ya, kita ada pilihan tuh nasi atau Indomie goreng. Walah.
Tuh. Sedap Gitu, banget itu. gitu. Jadi memang kita pengen ngasih tahu ke masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya masakan Korea itu nggak semuanya itu tuh harus yang kalau orang bayangkan tuh masakan Korea biasanya merah-merah lah, gimana lah kayak gitu ya. Nggak yang harus seperti itu. Dan kita juga pengen bawakan sebuah makanan yang memang nggak terlalu asing di lidahnya mereka, gitu loh. Makanya kita ada sambal khas Posarang, itu sebetulnya kita ambil tadinya tuh dari sambal matah sebetulnya. Tapi kita modifikasi beberapa ingredients Korea masuk sehingga benar-benar rasanya beda jauh dengan sambal matah dan khasnya Korea masuk ke situ, gitu. Dan bahkan sampai saya masukkan kerupuk udang karena tahu sendiri ya kan, kalau di Indonesia itu kalau makan nggak pakai kriuk-kriuk itu kan kurang enak yang pertama, ya kan? Nah, tapi kenapa saya pilih kerupuk udang karena selain itu tuh menambah rasa ya kan, dan itu ternyata tuh banyak sekali masyarakat Indonesia yang sebetulnya kalau pas makan tuh pengennya pakai kerupuk udang tapi katanya mahal, ya kan? Nah, itu ada caranya sehingga akhirnya kita menggunakan kerupuk udang itu sebagai pendamping makanan utamanya, gitu. Dan mungkin Itu karena Sari. disesuaikan juga kali ya tadi ya sama selera apa namanya orang Indonesia. Iya. Tapi itu kebayang sih, pasti sedep banget ya udah apa ada nasi atau apa tadi Indomie goreng ditambah ada apa sih Iya. kayak daging barbecue gitu ya. Daging barbecue jadi kita pakainya short rib seperti itu ya, short rib yang kita pakai short rib yang US ya, mungkin kalau ya kita nggak usah ngomong lah ya, itu paling enak lah karena wangi ya kan. Terus setelah itu kita pakai sayur bayam yang memang diproses khasnya Korea ya, lalu ada sambal itu tadi ya, sambal dalamnya itu bawang merah, bawang putih, cabai seperti itu kita olah ya kan. Nah kalau di Korea itu biasanya itu dimakan tuh diaduk gitu ya. Jadi kalau pas makan itu paling enak itu sebenarnya diaduk ya, diaduk jadi satu, diuel-uel kayak gitu baru dimakan. Nah itu tuh rasanya saling dukung kayak gitu. Nah Tapi terus ada menu ada tambahan. kayak apa-apa? Gimana Menu tambahan, Kak, menu tambahannya apa? menu tambahnya? Kalau Sarita kan sekarang udah bayangin ya, ada nasi, terus ada daging barbeque yang manis seperti itu ya kan, lalu ada sayur, ada sambal kayak gitu. Kira-kira enak nggak? Enak nggak Sarita kira-kira? Enak ya? Ya, Nah, gurih, gurih ya kan? gurih plus Terus kerupuk kita lagi. ada menu tambahannya yaitu telur ceplok. Walah, Indonesia banget itu. Telur ceplok. Udah deh enak banget deh jadinya gitu Sarita. Ya. Jadi sebenarnya yang ngambil pendekatan Koreanya itu sebenarnya cuma namanya sama dagingnya kali ya. Karena kalau dilihat kan kayak ingredientnya Indonesia banget itu. Daging sayur itu Korea sekali. Hmm. Kalau daging sayur itu Korea sekali. Kayak gitu. Ya memang namanya emang Korea sih, Korea juga gitu. Iya. Tapi ini bukan karena ini ya. Apa ide awalnya itu karena ngelihat potensi ya. Misalnya kan kalau ada beberapa teman-teman kan yang jadi apa bisnisnya ke Korea-Koreaan gitu karena dianya anak K-pop atau dia hobi ngedrakor. Kalau Niko suka drakor juga mungkin atau enggak? Malah nggak begitu suka saya sebetulnya. Cuman saya tuh suka makanannya gitu sih sebetulnya. Jadi kalau untuk ngeliat mantengin drakor gitu kurang suka ya. Nah lagu-lagunya saya lumayan banyak yang suka lagu-lagunya kayak gitu ya, K-popnya kayak gitu lumayan banyak yang suka. Cuman saya lebih suka tuh ngeliat mantengin makanannya sih sebetulnya. Nah dari sana itu enggak yang banget Korea gitu, enggak banget sih ya kan, enggak yang terlalu gitu, enggak. Cuman saya suka dengan cara mereka karena kalau kita ngelihat orang-orang Korea tuh kan pinter ya, mereka waktu istilahnya membawakan sebuah acara tuh biasanya acara apapun ada acara makan biasanya kalau orang Korea tuh ya kan. Nah waktu acara makan itu entah makan apapun itu tuh kayaknya tuh langsung ngambilnya banyak, masukin mulut segede-gede mungkin gitu loh. Jadi tuh kayaknya enak gitu ya kan. Nah terinspirasi dari kayak gitu sih sebetulnya gitu, makanya kita Berarti
Gimana? Ya, apa tadi berarti apa sih, Dik? Tadi apa? Terus Ya akhirnya kita makanya ke arah makanan Korea itu. Seperti itu sih. berarti kalau Niko tadi katanya nggak suka mantengin drakor, terus musik ya begitulah, musik suka tapi nggak heavy lah ya mungkin ya. Apa jangan-jangan suka nontonnya variety show-nya kali ya? Jangan-jangan nih kelihatannya Iya, ya, bener dulu nggak? saya tuh suka dulu saya tuh suka ngeliat namanya Running Man kalau mungkin pernah Running dengar. Man, baru gue pengen ngomong. Iya. Baru pengen ngomong Ya, itu Running Man kan paling terkenal. iya, Ya, itu ya, saya ya. paling suka. Ya, kayak gitu. Nah, itu kan acara makannya banyak sekali ya itu ya. Ya, Saya ngelihat itu. ya, Nah, itu saya suka sekali sih itu sih. Itu. ya. Nah, terus gini, waktu pertama kali bikin Posarang nih ya, itu cara Mm-mm. riset konsumennya gimana sih? Ceritain dong. Oke, cara rechecknya konsumen itu sebetulnya waktu itu saya agak hati-hati karena di tengah pandemik ya. Jadi sekitar bulan Sep- September, Oktober ya, September, Oktober, November itu saya tuh sengaja ngundang beberapa teman saya ya dari siapapun pokoknya yang saya kenal ya kan. Jadi saya undang sehari itu 3-5 orang dengan beda jam kayak gitu ya kan, ya dari orang-orang yang terbiasa makan di street food ya kan sampai orang-orang yang jarang makan street food seperti itu ya kan. Saya coba undang mereka ya kan, mungkin sekitar 170-an orang lah saat itu Lah, terkumpul. banyak dong. Beda, Banyak itu. ya, beda-beda hari ya, beda-beda hari. Iya. Ya kan? Sehari 5-3 itu selama 3 bulan itu. Nah, akhirnya riset itu membawa saya ke satu resep yang memang nggak ada yang bilang itu tuh di bawah angka 8 yang saya tadi bilang. Mereka menilai selalu ini apa sih, namanya apa? Belum ada namanya pokoknya. Pokoknya saya cuma pengen tahu rasanya kayak apa, cuma gitu sih. Hmm. Ya kan, akhirnya dari sana ya itu udah pede ya kan, saya merasa bahwa ini bisa dimakan di level apapun ya kan, istilahnya di masyarakat kayak gimana pun mereka pasti suka ya kan. Nah dari sana sih cara risetnya sebetulnya. Hmm. Oh, jadi ngumpulin orang-orangnya dari kenalan-kenalan aja ya sebenarnya ya? Iya, kenalannya saya, kenalan partner saya, kenalan karyawan saya kayak gitu. Ya. Karena tadi sebelumnya udah ada boba time tadi ya sebenarnya. Jadi circle-nya juga nggak satu circle semua ya. Iya, terus teman-teman di otomotif saya juga saya Oh undang. iya benar. Benar. Di Karena yang banyak itu. sebelumnya ya. Iya, karena banyak kalau itu. Ya, Gitu. ya. Nah, tapi waktu ini pertanyaannya lebih banyak ke target market sih sebenarnya. Jadi, tapi kan, oke, pas kita udah riset produk, oke ini firm nih ya, berarti artinya produk yang seperti ini banyak yang suka intinya gitu. Nah, tapi waktu bener-bener nentuin target marketnya banget nih, apa namanya yang tadi ya, maksudnya target market yang dituju sama Posarang di awal, itu cara nentuinnya gimana sih? Maksudnya bisa firm, oke gue mau nembak yang ini nih, atau misalnya nih oh gue mau nembak orang yang suka nonton drakor sama nonton variety show-nya Korea. Nah itu gimana proses untuk menemukan si target marketnya, dan target market yang paling tajamnya tuh sebenarnya siapa sih? Oke, sebetulnya untuk itu saya sih nggak terlalu rumit untuk memikirkan ini target marketnya seperti apa, karena yang tentu saya harus lihat adalah siapa orang yang kira-kira butuh yang makanan itu murah, enak, banyak di masa kayak gini. Oh. Ya kan? Mungkin kalau dulu sebelum pandemik, mungkin kalau kita bilang yang murah, enak, banyak itu ya mungkin sorry to say untuk menengah ke bawah atau seperti apalah ya kan. Nah, tetapi kalau sekarang itu udah nggak seperti itu. Bahkan yang mungkin tadinya kerja jadi manajer atau apa yang mungkin nggak pernah istilahnya mikir untuk uang makan aja, mungkin mereka sekarang mulai mikir ya kan, wih makan itu jangan terlalu berlebihan harganya, misalnya harus under 20.000, harus under 25.000. Nah, seperti itu sih. Nah, target market saya sebetulnya gini. Mungkin kalau Sarita sering lah yang lihat misalnya ada Gojek atau GrabFood gitu ya. Drivernya datang ke satu outlet ya kan, beliin kliennya lah istilahnya kan gitu ya. Nah, beliin makanan ya kan. Sebetulnya kira-kira mereka juga pengen nggak, Sarita? Pengen beli juga nggak sebetulnya? Ya pengen Ingin, dong. cuman kan mungkin juga berpikir ya kan, waduh
kok harganya juga begini ya kan, mahal dan lain-lain ya kan. Nah, target market saya adalah gimana? Sebisa mungkin pada saat driver itu tuh datang, dia pun juga harus mampu beli. Itu target market saya. Oh, oke. Ya, Gitu. Ya kan? Kalau dia mampu beli, istilahnya makanan ini pasti mudah diterima di kalangan apapun sebetulnya. Sedangkan rasanya juga ya kan udah saya tes yang tadi saya ceritakan itu hampir diterima di semua golongan. Nah, maka itu dari situ penargetan saya adalah makanan ini harus enak. Ya kan, dalam arti enak eksklusif, nggak ada sampai sekarang sih secara apple to apple kita sih belum ada yang mirip ya, belum ada ya kan. Ini harus enak dan ini murah sehingga membuat semua orang itu mau coba. Itu sih target market saya sebetulnya adalah dari situ caranya. Ya. Kalau sekarang kalau sekarang ya masih dalam bentuk tenda-tenda juga ya berarti ya? Sekarang Yang lebih baru-baru. banyak ke arah gerobak. Jadi gini sih Apa? sebetulnya. Kenapa Oh, gerobak. gerobak? Jadi kan saya juga pengen UMKM di Indonesia ini cepat naiknya, ya kan, dengan cara seperti apa sih? Mungkin kalau dulu sebelum pandemik itu orang berusaha nyari kios atau mungkin ruko-ruko yang letaknya strategis. Ya benar sih memang, bahkan sampai sekarang pun juga masih oke, masih benar, ya kan. Cuman karena kemarin tuh saya berpikir adalah oke, ini masa PPKM, masa PSBB itu kan kadang area sini zonanya merah marun, ya kan, zona hitam dan lain-lain itu kan akhirnya ditutup. Nah, satu-satunya pedagang yang bisa tetap jualan atau bahkan malah pindah ke tempat adalah orang yang pakai gerobak. Ya. Betul kan? Ya, benar. Makanya di sana saya coba menggunakan gerobak karena apa? Biar mitra saya ini misalnya nih di satu area dia buka di titik ini. Di sini ada apalah, rumor inilah, rumor itulah, yaudah pindah aja. Ya kan? Itu sih gampangnya sebenarnya seperti itu. Sedangkan makanan ini saya udah buatkan SOP sedemikian rupa agar benar-benar bisa di prepare di gerobak gitu. Jadi tanpa harus ada kitchen. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang nih nanya nih pertanyaan ultimate, bukan ultimate, kayaknya baik yang pengen tahu juga. Kalau sekarang titik lokasinya udah berapa sih? Kayaknya banyak nih. Udah 65. Berapa? 65. 65. Itu di kota apa aja ya? Waduh, kalau kotanya itu udah ada di Pulau Jawa, Bali, Batam, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Gitu. Ya. Nah, kalau kotanya sih saya nggak hafal. Nggak hafal. Kotanya nggak hafal saya. Ada 65 gitu. Terus ini kan sebenarnya kan ini ya kalau aku baca sih di websitenya itu kan franchise ya. 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 Nah itu ada yang punya sendiri nggak, punya pusat atau semuanya franchise? Oke. Kalau untuk yang punya pusat kita hanya ada satu dan sebetulnya itu bukan karena kita tuh mau niat jualan di situ, bukan ya. Saya buka di depan kantor saya sendiri. Itu biasanya juga saya gunakan untuk training di situ, kayak gitu. Jadi memang enggak terus kita buka banyak gitu, enggak. Biasanya apalagi letak-letak yang strategis kayak gitu ya, itu pasti kita berikan ke mitra seperti itu. Oh, berarti itu yang punya pusat itu satu itu yang benar-benar di kantornya Posarang Pusat itu ya, di apa Bati Group tadi? Iya betul, gitu di Kelapa Gading sih. Oke, nah berarti dari awal banget nih ya, dari awal banget pas bikin bisnis itu memang secara strategi memang sudah diplot untuk bentuknya franchise itu ya? Atau mungkin ada pemikiran apa dulu kenapa pakai strateginya franchise? Ya sebetulnya gini, tentu saja kalau misalnya franchise ini kan memang awalnya kita Bupatem juga pakainya franchise, jadi kita udah familiar dengan sistem franchise itu. Ya kan udah familiar dengan franchise itu. Cuman bedanya adalah kali ini di Posarang itu saya juga nggak mau ngambil keuntungan di depan. Gitu. Sehingga nggak ada namanya license fee atau apa itu kita nggak ada di awal. Jadi kita gratisin. Jadi contoh sekarang itu Posarang 40 juta ya franchise-nya. Ya kan? Itu tuh udah bener-bener mitra itu udah dapat semuanya, udah pokoknya siap jualan. Jadi saya tuh hampir nggak ngambil keuntungan di sana karena gunanya cuma satu. Jadi saya tuh pengen ini cepet nyebar ya kan,
dan mitra itu nggak terlalu susah untuk cari bahan atau mungkin alat-alat yang biasanya nggak disediakan. Nah, kalau ini tuh benar-benar kita semua sediakan, bahkan cuma ada 2 alat yang nggak kita sediakan, yaitu freezer dan kompor gas. Sorry, bukan kompor gas, tapi tabung gasnya yang nggak kita sediakan. Udah gitu aja. Nah, makanya dari sana tuh kita pengen bantu biar UMKM ini bangkit ya, dengan cara kita menjual franchise yang all in. Benar-benar orang itu sekali beli udah siap jualan. Tapi itu Gitu. tadi, berarti itu di gerobaknya harus ada freezer ya? Atau gimana? Nah, di gerobak bahkan di dalamnya itu udah kita kasih chiller. Oh, chiller ya? Ya, heeh. Oh, Kayak gitu. oke, Jadi oke, di oke, dalam oke. gerobaknya udah ada chillernya. Udah pokoknya udah lengkap semuanya. Sampai lap serpet aja saya kasih. Iya, 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 iya. Kan biar seragam. Iya, biar seragam betul. Ya. Nah, tapi ya mau nanya nih, kan kayaknya dari tadi kayaknya kalau Niko ini kan kayaknya udah bener-bener ahli banget nih jalanin bisnis ya. Itu kan ya kan mungkin dulunya karena ada apa namanya bisnis sebelumnya yang otomotif itu ya. Nah, tapi ini saya pengen nanya sih sebenarnya ya. Berarti kan dulu mungkin cukup ahli lah ya untuk menjalankan bisnis otomotif tadi ya. Nah, bedanya apa sih sebenarnya manajemen menjalankan bisnis otomotif dan menjalankan bisnis kuliner dan kenapa dua-duanya nggak jalan aja? Oke. Jadi sebetulnya saya itu dulu tuh juga waktu diriin yang otomotif itu 10 tahun yang lalu, ya kan, itu tuh saya jadi pionir waktu itu. Jadi pionir untuk penyedia waktu itu adalah coating namanya, ya kan, coating mobil waktu itu. Jadi waktu saya itu jadi pionir, saya tahu bahwa bisnis ini itu akan mudah sekali di-copy sama orang, gitu dulu, ya kan. Makanya waktu itu tahun pertama saya buka, ya kan, itu target market saya adalah bukan retail, tapi langsung B2B, ya, langsung ke arah B2B. Jadi nggak ke arah retail saya. Makanya waktu itu bisnis otomotif saya itu kuat di B2B-nya, bukan di retailnya, ya kan. Nah, benar kejadian sekitar 2015-2016 itu mulai retail itu udah acak-adul ininya ya, marketnya. Karena banyak sekali orang yang niru inilah, niru itulah, begini begitu. Nah, itu udah acak-adul, ya kan. Nah, dari sana saya ngelihat ya sampai sekarang sih masih menguntungkan. Sampai saya ngelepas kemarin terakhir aja masih menguntungkan. Cuman yang jelas itu 10 atau ya mungkin 10 tahun lagi itu udah istilahnya malah jadi ngerjain saya akhirnya. Ya kan? Karena karena ya kan mulai banyak kompetisi yang kurang sehat di sana. Ya kan? Nah, karena mumpung masih menguntungkan ya lebih baik dilepas kalau saya begitu. Ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang kenapa yang satu dilepas terus saya pegang kuliner. Nah, sedangkan kuliner ini saya lihat itu memang kompetisi itu dari zaman mbahnya siapapun juga udah ada kompetisi namanya bisnis, ya kan? Ya. Cuman yang jelas adalah saya lihat kok kompetisi kuliner ini tuh banyak keunikan. Misalnya kita sama-sama jualan pisang goreng misalnya, ya kan? Tetap aja ada yang pisang goreng di sini laris banget, di sini enggak, ya kan? Ya. Karena itu udah menyangkut lidah. Gitu loh, udah menyangkut lidah. Jadi orang itu udah jujur, enak ya enak, enggak ya enggak, gitu loh, ya kan. Nah, dari sana tuh saya lebih tertarik karena apa? Itu malah penilaian jujur dari market, ya kan. Oh, saya nggak suka makanan ini, soalnya emang begini. Saya nggak suka makanan itu karena begitu, kan gitu, ya kan. Nah, sedangkan di kuliner itu uniknya adalah begitu mereka tuh ada menemukan yang enak, itu tuh mereka secara sukarela itu seringnya langsung ngomong, nyebarin mulut ke mulut, ini enak, ini enak, ini enak. Nah, itu yang saya suka sebetulnya. Tinggal gimana caranya, ya kan. Tentu aja ada plus minusnya, apalagi bentuk franchise seperti ini, yaitu apa? Untuk membuat standarisasi di semua mitra, standarisasi di semua mitra. Nah, itu yang perlu tantangannya ya, keluar tantangannya, ya kan. Kalau saya yakin sih mitranya pasti itu seringnya ya, oh saya pengen gerobak saya itu menjadi salah satu penyedia makanan posarang yang sesuai standar. Mitranya pasti begitu. Tapi kan karyawannya belum tentu. Kayak gitu. Ya kan? Nah, itu sih. Jadi tantangannya agak berbeda karena yang satunya saya di otomotif ya, lebih ke arah B2B, kerjasama langsung. Jadi nggak begitu nanganin retail. Sedangkan yang di sini itu
karena saya juga apa namanya istilahnya kayak master franchise-nya ya, saya harus memastikan gimana cara mitra ini bisa delivery makanan Pos Sarang ini sesuai dengan standar. Jadi makanya sering saya tuh ngirim misterius buyer ke mitra saya dan lain-lain seperti itu sih. Seringnya seperti itu, Sarita. Ya, untuk quality control berarti ya? Ya, betul. Nah, tapi sebenarnya ya kalau di Pos Sarang tadi kan katanya ada partner bisnis ya. Nah, itu tapi bisa nggak di-sharing dong buat biar teman-teman yang pada baru mau mulai bisnis nih maksudnya terinspirasi lah ke ide. Nah, waktu pertama kali nemu si partner bisnisnya ada berapa? Kemudian waktu nemuinnya itu gimana? Dan pembagian gini, nggak tahu ya kan ada beberapa orang partner bisnis itu kan ada yang aktif ada yang enggak gitu ya. Nah itu ya pasti itu kan sebenarnya ya punya masing-masing plus minus ya. Nah tapi pengen tahu lah secara gambaran aja gitu. Jadi ada berapa, kemudian aktif atau enggak? Kalau aktif pembagian kerjanya gimana? Oke, nah kalau sebetulnya partner saya ini kita kenal itu dulu di otomotif malahan, gitu. Jadi dia itu dulu adalah customer saya dulu itu di otomotif. nah, customer saya terus akhirnya sering ngobrol, akhirnya kita tuh sempat berbisnis bareng di digital, gitu. Bisnis digital sebelum kuliner ini kita bisnisan bareng, jalan ya kan. Akhirnya kita nemu kecocokan lah di sana, ya kan. Nah akhirnya kita punya ide untuk buka kuliner ini. Sebetulnya yang udah nyemplung duluan di kuliner adalah partner saya, bukan saya. Tapi karena waktu itu dia bilang udahlah, ayo kita nyemplung di kuliner bareng-bareng, ya kan. Di sana saya juga belajar sama dia, ya kan. Saya belajar sama dia bahwa oh ya kuliner tuh kayak gini, ya. Dan akhirnya gimana ya? Kalau masalah berpartner itu kan udah hampir kayak kita itu tuh nggak bisa terlalu menginginkan apa yang kita inginkan, ya kan? Atau mungkin hanya menuruti apa yang dia inginkan, kan nggak seperti itu. Yang tadi Sarita bilang kalau dua-duanya aktif gimana? Ya sebenarnya gini, selama saya dengan dia itu berdua itu tuh benar-benar tahu kalau ini tuh satu perahu, intinya adalah perahu ini tuh jangan sampai keram, udah gitu doang. Jadi kita tuh nggak pernah namanya iri-irian, wah saya ngerjain dari pagi sampai malam, wah enak dia, ya kan, datangnya siang sampai malam, ya kan, wah enak saya, kalau nggak saya yang dibalik, saya yang datang siang sampai malam, dan lain. Kita nggak ada kayak gitu, ya kan, wah enak dia nggak mikirin begini, nggak mikirin begitu, wah enak dia di dalam kantor saya yang jalan-jalan, wah apa, nah itu kita nggak pernah mikirin seperti itu. Yang jelas adalah sama-sama itu punya konsep, ya kan, perahu ini jangan sampai tenggelam apapun caranya. Istilahnya seperti itu, ya kan? Yang walaupun memang nggak tenggelam sih memang, ya kan? Tapi misalnya ada kebocoran apa sedikit, ya udah, karena yang lihat bocornya saya, ya saya yang nanganin, udah gitu aja, ya kan? Kita cuman tektokan, ini ada begini loh, ini gini-gini, saya udah giniin, oke ya, oke, jalan kayak gitu loh. Nah, walaupun dua-duanya aktif, memang secara tidak tertulis, itu kita udah kayak bagi tugas sih, ya kan? Misalnya dia yang lebih di saya ya, di pengalaman saya ini, yang di saya sekarang adalah dia lebih ngurusin kantor, karena saya itu kan orang yang kurang detail, ya kan, ngurusin yang di dalam kayak keuangan dan lain itu saya kurang detail, ya kan, saya akui gitu loh, ya kan. Nah dia lebih ke arah sana, saya lebih ke arah suka yang muter-muter, ya kan. Bahkan sampai saya lakuin itu karena leads itu kan kita butuh ya, kalau Sarita pasti tahu lah ya, kita sebagai pengusaha pasti butuh leads dan lain-lain lah ya. Itu bahkan itu saya sendiri jadi misterius buyer saya, ya kan. Bahkan saya juga ya, saya juga sampai bagi brosur ke parkiran saya juga lakukan gitu sama tim saya, karena saya nggak merasa bahwa wah ini berat capek, nggak yang seperti itu gitu loh. Saya happy jalanin itu semua karena ya memang yang saya lihat adalah gimana caranya masa pandemik ini, intinya adalah kalau kita tuh cuma diem aja udah pasti nggak ngasilin apa-apa, ya kan. Lebih baik gerak, ya kan, paling tidak pasti menghasilkan lah sesuatu. Dari sana sih ya kita gerak lah, ya kan. Dia aktif dengan porsinya, dia ngurusin yang lain, saya ngurusin yang saya bisa, gitu sih Sarita. Jadi kita nggak ada yang udah ya kamu ngurusin itu, saya ngurusin ini, nggak ada yang kayak gitu sih. Kalau gitu nggak jalan-jalan. Ya kan? Apalagi
Sempet partner saya juga kena COVID waktu itu, masa iya terus yang biasa dia lakukan nggak saya lakukan, kan lucu, ya kan? Sedangkan dia harus di rumah 2 minggu, ya kan lucu kalau harus tetap, wah nggak mau, itu kan bukan kerjaan saya, kan jadi lucu kayak gitu. Nah itu sih cara kita biasanya bagi tugasnya seperti itu. Ya, Hmm. oke. Berarti ini ya, intinya sih harus sama-sama saling mengerti kali ya, porsinya di mana, kemudian saling helping hands kali ya, bisa dibilang ya. Ya, itu. Terus kadang-kadang kalau misalnya punya ide, ya utarain aja idenya. Entah itu akhirnya nanti kita jalankan atau enggak, ya kan? Ya pokoknya utarain dulu, ya kan? Karena saya sebetulnya tipe orang yang nggak bisa nyimpen, wah ini harusnya diginiin ini, ya kan? Cuman saya diem, saya nggak bisa. Lebih baik saya ngomong, ini kalau diginiin gimana? Ya kan? Walaupun Ya. akhirnya balasannya, oh oke, langsung jalanin, oh saya happy, ya kan? Tapi kalau Hmm. balasannya, nggak bisa kayak gitu, ya udah nggak usah kayak gitu loh. Jadi nggak main hati lah di sana. Pokoknya bener-bener saya mikir gimana caranya usaha ini jalan di tengah pandemik soalnya. Jadi Hmm. daripada, istilahnya kalau orang itu daripada berkompetisi, ya kan lebih baik kan kolaborasi. Ya mumpung Ya. partnernya itu berdua, ya udah nggak usah kompetisi ide. Yang penting kolaborasi gimana caranya setiap ide tuh jalanin gitu sih. Ya, ya. Berarti kalau ditanya nih, sebenarnya tantangan terbesar banget dalam selama menjalankan bisnis Posarang ini apa? Waduh, tantangan terbesar ya. Sebetulnya itu lebih banyak ke arah eksternalnya ya, di mana kita tuh harus merapikan mitra, itu sih tantangan Hmm. terbesarnya. Karena mungkin kalau kita biasa bermain kayak misalnya boba time yang memang dia itu apa namanya, ada kitchennya dan lain-lain, itu mungkin lebih apa ya, lebih proper ya, dalam arti proper itu mungkin bisa lebih tenang dan lain-lain dibandingkan di gerobak, ya kan? Nah, sedangkan di gerobak itu kan punya suasana berbeda pada saat kita tuh preparing di gerobak sama di kitchen. Pasti Sarita juga ngerasain lah ya, mungkin ya pernah ngerasain atau apa, ya kan. Nah itu sih tantangan kita sebenarnya lebih ke arah ke sana sih, Hmm. gitu. Tapi selama ini untuk menjawab tantangannya itu apa yang dilakukan? Wah banyak ya, mulai dari kita tuh bahkan sampai nyediain coaching gratis untuk setiap mitra, Ya, ya kan. Bisnis coach itu kan ada ya biasanya ya, bisnis coach, ya ya, kan. Itu kita sampai sediakan namanya bisnis coach gratis untuk semua mitra. Karena saya sadar 100% bahwa mitra itu bukan semuanya berasal dari orang-orang F&B. Ya kan mungkin belum ya. punya pengalaman sama sekali dan lain-lain lah kan. Nah, mereka hanya tahu adalah oke, saya dapat SOP, terus saya ada karyawan dikirim ke pusat untuk training, dapat SOP-nya pasti jalan nanti di sana. Ya kan kalau Hmm, mereka bisa berpikir sesimpel itu, ya ya, kan? Nah, sedangkan cross check-nya kayak apa caranya, ya kan? Gimana memastikan SOP ini benar-benar jalan di situ? Nah, itu kan mungkin mereka yang kurang dan lain-lain, ya kan? Nggak semua sih, tetapi dengan adanya bisnis coach ini, ya istilahnya coachnya ini ngasih pagar. Kamu udah ngelakuin ini belum? Kamu udah ngelakuin ini belum? Ya kan? Itu salah satu adalah ya. bisnis coach. Ya kan? Yang kedua adalah, ya saya sering ngirim namanya mysterious buyer, Hmm. ya kan? Itu saya sering ngirim misterius buyer, saya ya ada saudara, ada teman, ada siapapun, ya kan? Bahkan kita juga bayar orang untuk misterius buyer itu kita sering, ya kan? Karena gunanya adalah untuk ngelihat realnya seperti apa, kayak gitu. Itu Ya. sih yang beberapa hal. Yang lainnya ada, tapi agak sedikit classified ini di sini. Ya, 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 nggak apa-apa. Yang boleh di-sharing aja, dibongkarin. Ya, Oke, oke nih Niko, aku ada sedikit info tentang kelas foodies, nggak apa-apa ya, aku minta waktunya bentar ya. Jadi Niko mungkin kalau haus boleh minum dulu. ya, ya. Ya, boleh minum dulu. Oke. Nah, buat teman-teman, aku punya informasi buat teman-teman yang mau memulai bisnis kuliner ya, mau jadi pengusaha kuliner. Di Foodies itu ada satu program namanya Fast Track. Itu belajar menjadi pengusaha kuliner 28 jam dengan 7 materi kunci. Jadi, belajarnya itu adalah belajar dari teman-teman pengajar kita, of course, yang sudah pernah membangun bisnis kuliner dari nol hingga ratusan cabang, diinvest puluhan miliar, dan membangun ghost kitchen dengan omset miliaran. Jadi total pembelajarannya itu ada 28 jam e-course dan dari 7 materi super penting dalam bisnis kuliner. Nah, dan untuk sebagai informasi aja, materi ini
telah diikuti oleh lebih dari 1.000 orang termasuk versi offline-nya. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah belajar di Foodies pastinya tahu Foodies itu dulu punya satu kelas offline yang namanya membangun bisnis kuliner dari nol. Nah, Fast Track ini sebetulnya adalah versi e-course-nya, versi online-nya karena kita juga terkendala pandemik ya, gitu. Jadi belum bisa membuka kelas offline lagi. That's why kita bikin kelasnya itu bentuknya e-course. Jadi tujuannya agar teman-teman bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Karena materinya bisa diulang-ulang di mana-mana ya, gitu. Dan pengajarnya ada beberapa. Pengajarnya ada Rex Marindo, itu membangun bisnis kuliner dari nol hingga ratusan cabang. Ada Stefani Kurniadi, membangun kuliner ratusan cabang. Danis Puntadi juga spesialisasi dalam pengembangan organisasi dan operasional sejak 2013. Ada Yusak M. Yahya, financial modeler, founder dan CEO Serasa Food. Ada Cindy Alfionita, founder Eat Project, praktisi kreatif dan promotion F&B bisnis sejak 2013 dan Forbes 30 Under 30. Ada Mas Aditya Citra, owner Dapur GG yang praktisi bisnis kuliner spesialis konsep ghost kitchen dan online delivery. Dan ada Gito Wahyudi, founder dan CEO Cartens Group, konsultan dan juga pemilik venture capital. Jadi pastinya cocok buat teman-teman kalau mau belajar memulai bisnis kuliner. Nah, daftarnya kemana? Daftarnya bisa ke link yang udah aku pin di bawah sana, ya, yang foodies.id/fast trip track. Atau bisa juga tanya-tanya dulu ke WhatsApp CS-nya Foodies itu di 081312147974. Aku ulangin ya, 081312147974. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pertanyaannya. Udah minum tadi ya? Sudah minum tadi ya? Nah, mau nanya lagi ya. Kita lanjutin ya. Kalau dari Niko ya, ini kan sekarang ya of course sekarang bisa dibilang cukup happy lah ya, karena kan banyak ada beberapa keinginan-keinginan yang tentunya sudah tercapai, ada yang belum tercapai. Nah, tapi pengen tahu dong sebenarnya mimpinya Posarang itu akan dibawa sebesar apa sih? Dan kemana? Oke. Jadi kita itu sebetulnya mimpi kita adalah bawa Posarang ini ke 1.000 gerobak sih di tahun ini sebetulnya. 1.000 kan jadi gerobak. karena mimpi saya gini loh, bukan karena pengen saya kaya dari sini ya, tentunya pasti ya, pasti juga itu akan juga membawa, tetapi intinya adalah saya tuh pengen banyak banget orang itu makan makanan ini karena ini enak dan murah gitu loh. Sedangkan di Indonesia itu kan banyak yang memang mereka itu sorry ngomong jarang yang mungkin makan daging sapi misalnya, ya kan, mungkin seminggu cuma sekali ya, atau mungkin 2 kali. Nah, dengan adanya Posarang ini mereka tuh bisa lebih sering makan makanan bergizi sehat gitu loh. Dan ini bukan street food yang junk food, dalam arti benar-benar sehat gitu loh. Nah, mimpi saya adalah sebanyak mungkin orang itu makan makanan ini dengan adanya 1.000 outlet itu. Ya. Gitu sih, Narita. Itu berarti mimpinya itu masih se-Indonesia kali ya, 1.000-nya ya? Iya, se-Indonesia aja cukup. Karena apa? Inilah uniknya gerobak sebetulnya. Jadi karena kita pakainya gerobak dan ini makanan berat, ya kan, kita itu nggak membutuhkan radius yang sangat jauh untuk setiap mitranya. Karena namanya makanan berat itu biasanya selalu, ya istilahnya kayak Sarita ngelihat warteg itu di mana aja, ya kan, sama-sama jual makan, ya kan, hampir sama semua, isinya juga hampir sama, ya kan, cuman bisa-bisa malah berdekatan. Ya kan, kenapa mereka nggak terpengaruh? Karena memang mereka jual makanan berat yang bisa dimakan setiap hari, sehat lah istilahnya, ya kan. Nah, saya juga Posarang ini menghadirkan makanan yang seperti itu, yang memang sehat, ya kan, sehingga kita nggak perlu radius terlalu jauh untuk membuka satu mitra ke mitra yang lain, gitu. Karena ini memang makanan yang bisa dimakan setiap hari, bahkan mau 2 atau 3 kali sehari pun nggak ada masalah, gitu. Oke. Nah ini kita masuk ke ritual setiap IG Live-nya Foodies, yaitu adalah foto bareng. Foto bareng. Jadi buat teman-teman yang lagi pada nonton, itu jangan lupa di
print screen, di screenshot ya gitu. Kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tag ke @foodies.id dan @posarang.id ya. Oh gini ya, Korea ya. Mungkin Iya kan, apa tuh sarang. sekarang kan udah ya. Sudah. Oke. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, di screenshot kemudian di post di IG story masing-masing, tag ke @foodies.id sama tag ke @posarang.id. Oke, nah Oh, sekarang aku mau, kita lanjutin ya, pertanyaannya tinggal satu lagi, nggak apa-apa. Nah, ini mau nanya dong, kalau Niko ini ya punya nggak sih kebiasaan gini, kan setiap orang pastinya nyari inspirasi itu kan punya habit masing-masing ya. Ada yang sukanya mungkin baca buku, atau ada yang sukanya mungkin nonton YouTube, atau ada yang sukanya mungkin apa namanya beli-beli e-book atau baca-baca berita gitu ya. Nah, kalau ya. Niko ini apa sih rahasia apa namanya ya, rahasia belajarnya? Oke. Mungkin kalau banyak orang mengira saya punya pendidikan tinggi dan lain-lain ya. Sebenarnya saya sendiri itu hanya lulus dari SMK. Saya nggak kuliah. Oh, Gitu. oke. Nah, karena waktu itu tuh saya nggak kuliah, saya merasa itu selalu bodoh waktu itu. Jadi selalu merasa saya itu orang bodoh. Sehingga waktu itu saya itu akhirnya belajar dengan cara baca buku sebetulnya. Oh, Jadi baca saya buku ya. baca-baca buku. Itu saya mulai itu tahun 2008 saya mulai baca buku sebetulnya. Buku pertama yang saya baca adalah waktu itu adalah Seven Habits of Highly Effective People, itu punyanya Stephen R. Covey. Stephen Ya kan, Covey itu ya. tahun Ya. 2008. Ya, Stephen R. Covey kan. Nah, itu adalah salah satu buku awal yang buat saya itu akhirnya oh saya harus begini, harus begitu. Ya kan? Karena waktu itu saya ngira bahwa karena semua teman saya itu tuh kuliah, saya mengira saya itu selalu ketinggalan. Makanya satu-satunya cara adalah ya udah saya baca buku. Gitu sih. Nah, buku-bukunya apa ya memang beberapa buku itu kita temui ada buku yang memang inspiratif, ya kan? Buku ngasih tahu cara, bahkan istilahnya kalau saya sebut adalah buku yang memang nggak berguna, itu ada. Ya kan? Tinggal tinggal kita pilih, ya kan, kita cocokkan dengan istilahnya dengan impian kita tuh apa. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi ya eh, banyak yang tanya harus gimana? Ya bukan harus gimana. Yang pertama adalah ngembangin diri dulu, ya kan? Dengan cara mungkin salah satunya adalah baca buku. Dan saya nggak pernah namanya baca buku e-book karena nggak bisa digarisin. Kalaupun bisa itu tuh mau buka lagi terus, kan apalagi kalau baterainya Iya. habis. Nah itu saya nggak suka. Ya kan? Saya lebih suka buku fisik dan saya nggak pernah beli buku bajakan karena saya Ah, menghargai ya, karena saya menghargai penulis bukunya, ya kan? Buku betul. itu banyak yang bagus-bagus, ilmunya bagus-bagus, ngapain beli bajakan, ya kan? Nah, dengan beli lebih mahal itu saya lebih menghargai bukunya. Nah, setelah itu yang paling harus sering dilakukan adalah berani mencoba sih sebetulnya. Karena beberapa teman saya juga ngelihat, ya kan, saya lihat itu mereka waktu mulai usaha itu tuh benar waktu mau mulai usaha ya belum mulai ya waktu mau mulai itu di otaknya mereka tuh udah tahu wah nanti kalau kejadian begini 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 wah mereka udah punya strateginya ya kan Hmm. tapi begitu mulai jalan dihadapin langsung sama masalahnya nah itu putar balik biasanya karena mentalnya ternyata nggak kuat sininya kuat mentalnya nggak ada. Ya, 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 ya. Itu dia. Jadi akhirnya kalau saya bilang adalah kebuntuan analisa lah ya istilahnya. Jadi dia terlalu banyak analisa-analisa akhirnya buntu balik, ya kan putar jalan, ya kan. Udahlah, mentalnya ternyata nggak kuat. Nah dari sana ya istilahnya pada saat kita tuh gagal ya satu-satunya cara itu tuh kita harus yang pertama saya itu selalu mengakui sih kegagalan ini harus dari saya. Kenapa dari saya? Apapun masalahnya pasti dari saya karena idenya dari saya gitu loh. Kalau ide ini dari saya terus saya gagal terus saya menyalahkan pihak ketiga, itu udah pasti pelarian namanya. Makanya saya bilang ya kan, ini salah saya sih. Salahnya apa nggak tahu, pokoknya saya cari dulu salahnya apa, gitu loh, ya kan. Nah makanya dari sana saya belajar, ya kan. Apalagi waktu itu bangun bisnis otomotif, ya kan. Saya tuh nggak Ya, ngerekrut orang-orang yang sorry to say malah yang pendidikannya tinggi-tinggi saya malah nggak. Saya ya, ngerekrut yang orangnya tatoan, bahkan nggak bisa baca tulis saya rekrut, ya kan. Padahal
waktu itu bengkel saya itu nanganin mobil-mobil Lamborghini, Ferrari seperti itu, ya kan. Tapi yang ngerjain itu orang nggak bisa baca tulis, gitu loh. Karena bukan saya cari yang orang bisa baca tulis, tapi mentalnya yang bagus, gitu loh. Itu yang gitu, ya kan. Dia punya mental yang bagus, dia masih punya impian, pasti majunya bareng. Kalau saya seperti itu, ya kan. Jadi saya salurkan dengan cara ya saya impian apa, ya kan, saya salurkan ke tim saya. Ya kan, saya bangun impian mereka untuk bekerja bareng di dalam sini. Itu biasanya saya lakukan seperti itu. Gitu, Sarita. Berarti mental ya? Berarti kuncinya salah satunya mental sama tadi baca buku ya? Ya. Pokoknya mental, baca buku, dan mengakui kesalahan. Udah 3 itu. Dan ya kan? berbalik lagi, bukan berbalik, apa namanya? Dan evaluasi dan coba lagi. Iya, coba. Beberapa orang kan step back ya, mundur, ya kan? Oh, udah deh, bukan apa namanya, kayak ini bukan rezeki gua. Wah, udah deh, ini bukan apa namanya, bukan bidang gua, kan biasanya gitu ya. Ya kan? Apalagi kalau ada yang bilang adalah waduh, udahlah, rezeki itu udah ada yang ngatur gitu kan ya. Itu tuh kalau saya bilang ya, teman saya pernah bilang tuh ya, itu sebenarnya kayak orang itu mau sok suci tapi sebenarnya malas mikir sebetulnya. Malas mikir. Gitu sebenarnya. Oke, nah kita udah mau dikit. Tapi ini sebenarnya tadi barusan ada pertanyaan yang masuk ya. Tapi ini pertanyaannya sebentar aku lihat dulu. Apa itu? Coba di komen aja kali ya. Pertanyaan dari Agus Didan Purwanto. Bang, kalau kita punya bisnis, offernya lebih ke servis, kiat untuk tetap berjalan lancar gimana? Any komen nggak tentang ini? Kan Gimana? selama ini, Sorry. kalau kita punya bisnis tapi lebih ke servis, mungkin bisa cerita mungkin dari sisi yang dulu otomotif kali ya. Otomotif kan nggak purely semuanya tentang produk ya, tapi ada tentang servisnya juga. Nah, maksudnya minta tips lah. Ya, kayaknya jasa deh. Kayaknya minta tips gimana caranya biar, kalau dia sih bilang tetap berjalan lancar. Mungkin kalau aku simplify pertanyaannya, bagaimana menjaga standarnya mungkin. Kalau servis kan orang ya, gitu. Nah, itu ada nggak komen? Oke, ya mungkin saya komen sedikit, tapi bukan bermaksud, sekali lagi saya bukan bermaksud menggurui ya. Saya hanya sharing aja yang pernah saya lakukan ya. Nah, sebenarnya otomotif yang saya jalankan itu saya malah sedikit menjual barang. Saya lebih banyak menjual jasa sebetulnya, ya kan? Yang seperti saya katakan, yang seperti saya katakan bahwa malah saya itu tidak merekrut orang yang terlalu punya banyak pendidikan. Bahkan malah seperti itu. Padahal yang saya tangani itu mobil-mobil yang termasuknya adalah mobil-mobil mewah, ya kan? Mobil-mobil yang memang jarang lah, ya kan? Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce dan lain-lain. Nah, yang mengerjakan orang kayak apa? Lulusannya SD, SMP, ya kan, SMA, nggak bisa baca tulis, bekas preman, tatoan semua, itu yang saya rekrut. Sampai dulu sempat waktu saya masuk ke Lamborghini, bahkan sampai mereka bilang, "Nik, kamu bener ngirim orang ini untuk ngerjain ini?" Iya bener. Yang tatoan ini? Iya bener. Ini bukan preman. Oh, udah bukan. Ya, saya bilangnya adalah udah bukan. Ya kan? Nah, waktu itu saya gini loh, karena ini adalah jasa ya, otomatis kita tuh harus mengerti bahwa jasa itu bukan produk Anda yang diutarakan, yang diunggulkan, bukan. Tetapi adalah orang itu sendiri yang mengerjakan, karena itu jasa. Ya kan? Makanya agak berbeda antara kita itu tuh membimbing sales, ya kan, menjual sebuah barang dibandingkan membimbing seorang after sales, ya kan, yang maintain, ya kan beda sekali itu, ya kan. Nah, dari sana itu paling utama yang saya tekankan adalah saya tuh membangun mentalnya dulu, gitu. Nah, kan banyak orang yang bilang, wah, jasa itu sangat kolerasinya adalah dengan apa ya, rasa memiliki, ya kan. Ini jasa, ya kan, kalau dia nggak merasa memiliki, ngerjain mobil asal-asalan, hancur deh, betul nggak, ya kan? Nah, tapi kalau dia itu tuh hanya pengen merasa, mungkin takut, wah ini mobil mahal jangan sampai rusak, ya itu juga rusak juga akhirnya, karena hanya takut, ya kan? Tapi bayangkan kalau seorang karyawan merasa bahwa, wah ini nih mobil kesayangan ini, ya kan? Walaupun ini mobil kesayangan yang punya mobil, tapi dia pun ikut sayang. Gitu loh. Nah, itu yang kita tumbuhkan dengan cara biasanya seperti apa?
memang ini takes time, satu takes time, ya kan, tapi hasilnya worth it sih, ya kan. Saya biasanya ajak ngobrol mereka tuh satu persatu, mulai dari petingginya dulu, ya kan, karena apa? Saya pengen ngajak mereka itu tuh gali impian sih. Jadi saya bukan memanfaatkan mereka untuk mengejar impian di dalam perusahaan saya, bukan, ya kan. Tetapi saya memang ngomong apa adanya bahwa kamu di sini tuh bisa mengejar impianmu, udah gitu aja, ya kan. Memang itu dari hati ke hati, ya kan. Dan dari sana saya, ya kan, saya utarakan sedemikian rupa sehingga si apa namanya misalnya manajer saya itu juga punya cara yang sama untuk mengajak ininya timnya dengan cara seperti itu pendekatan. Nah tentu saja yang kita harus lakukan adalah gimana caranya manajer ini melakukan apa yang saya lakukan. Ya sudah, berarti apapun buku yang saya baca itu saya juga belikan ke manajer saya. Ya, benar. Itu sih, itu secara singkatnya seperti itu sih Sarita. Ya, oke. Semoga bisa memberikan sedikit pandangan lah ya buat tadi, lupa aku namanya siapa tadi, Mas Agus. Semoga bisa sedikit jadi masukan ya untuk bisnisnya. Oke, nah kita udah sampai di penghujung, di pertanyaan terakhir banget. Bukan pertanyaan sih sebetulnya ya. Jadi pengen minta dong closing statement dari Niko buat teman-teman foodpreneur yang lagi nonton. Closing statement itu tuh harus bagus katanya, tapi saya nggak bisa ya ngomong bagus-bagus ya kan. Ya intinya sebetulnya gini, waktu kita tuh punya ide ya, itu sebetulnya bukan seberapa bagus kita ide itu sih, tapi seberapa bagus eksekusi untuk ide tersebut, ya kan. Yang ada sebetulnya adalah pada saat kita punya ide, satu-satunya cara adalah langsung coba ide itu sendiri, ya kan. Dan sekarang, karena kita tuh nggak butuh namanya sempurna dulu baru dikeluarin, nggak usah. Karena kalau nunggu sempurna, nggak keluar-keluar saya jamin. Ya kan? Yang jelas, nggak usah nunggu sempurna untuk mengeluarkan sebuah ide, yang penting konsisten untuk lakukan itu. Ya kan? Intinya adalah pada saat kita itu tuh melakukan apapun di dalam ide itu pasti ada hasilnya. Daripada tidak melakukan apapun, pasti nol. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi bukan seberapa bagus idenya, tapi seberapa bagus kita mengimplementasikan ide tersebut ya. Yes, betul. Oke, kalau begitu terima kasih banget untuk waktunya buat Niko sama teman-teman di Posarang ya gitu, dan juga buat teman-teman yang lagi pada nonton, terima kasih juga untuk tetap ada di sini selama 1 jam kita ngobrol sama Niko, dan semoga Niko nanti kalau diminta sharing lagi masih mau ya sama Foodies ya. Nah, ya, pasti mau. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang juga udah ngedengerin gitu kan. Saya mau pamit dulu gitu kan, dan juga semoga semua sharingnya berguna buat teman-teman, dicatat dan menjadi inspirasi, dan kalau bisa diimplementasikan, ambil yang baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya nggak usah diambil gitu. Dan semoga semuanya bakal balik lagi berkatnya ke Niko dan teman-teman di Posarang, di Bati Group. Di semuanya. Amin. Oke, segitu dulu dari saya. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya, dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Thank you.